Halo, welcome back to Newcast Neurofit Podcast. Nah, hari ini di podcast kali ini kita ada kedatangan Vision Novi. Iya, halo guys. Jadi kali ini kita bakal bincang-bincang bareng ya mengenai satu kasus yang sering terjadi sekarang ini. Kira-kira kasusnya apa nih? Bell's palsy. Oke. Bell's palsy. Nah, kira-kira Bell's palsy itu apa sih teman-teman? Nah, Bell's palsy adalah penyakit idiopatik atau yang tidak diketahui penyebabnya yang menyerang saraf tepi, salah satunya saraf wajah. Okay. Nah, saraf wajah itu mempersarafi otot-otot wajah di mana terjadi kelemahan satu sisi yang sifatnya sementara. Gitu, iya, Kak. jadi sifatnya sementara berarti Bell's palsy ini dia bersifatnya non progresif ya. Jadi langsung tiba-tiba gitu menyerang. Iya, biasanya pas bangun tidur pasien ngaca nih di wajah, terutama kan kalau Bell's palsy ini banyak dialami oleh perempuan, Kak. Nah, kan kalau perempuan ini kan lebih ke estetik ya. Jadi dia biasanya datang ke klinik, salah satunya klinik kita. Klinik Neurofit ya pastinya. Iya, nah dia biasanya ada lebih kelihatan tuh di mulutnya, Kak. Jadi tuh di mulutnya turun. Jadi pas dia senyum, yang sisi kanannya misalnya nih yang kena lebih turun. Dia tuh nggak ada gerakan respon dari ototnya. Misalnya kalau kita senyum kan gini kan, dua-duanya kanan. Iya, kalau senyum. Nah, misalnya yang kena yang kanan, dia tuh nggak ada respon. Nggak ada respon. Jadi yang narik cuman yang kiri doang. Yang kirinya aja. Gitu. Begitu pula juga mata ya. Lebih kalau matanya itu ketika lagi lagi ditutup matanya, lagi merem matanya itu pasti lebih nggak ketutup maksimal gitu. Biasanya dia terjadi penurunan kemampuan dari saraf sama otot-otot wajah yang sisi yang terkenanya itu. Nah, dari Vision Novi sendiri nih, kira-kira kan sering tuh pastinya megang pasien Bell's palsy. Nah, untuk penanganannya seperti itu kira-kira seperti apa sih? Biasanya kan dia kalau kita bisa dari dua sistem pintu ya, Kak. Misalnya dari dokter dulu atau langsung ke fisioterapi. Nah, misalnya kalau dia rujukan dari dokter, biasanya kita udah ada diagnosanya kan. Jadi kita tinggal plan treatmentnya apa, terus intervensinya apa. Nah, misalnya kalau kita asesmen sendiri, pasien datang langsung dari fisio, biasanya kita periksa asesmen dulu, anamnesa dulu, iya gitu. Terus kita pakai pengukurannya namanya skala Ugovis. Iya, biasanya kita nilai ototnya, kita lihat dari sisi simetris wajahnya. Biasanya kan ada orang yang nyangka kalau ini tuh gejalanya sama kayak stroke ya. Tapi benar. Itu berbeda. Kalau stroke itu kan satu sisi tubuh ya. Jadi tangannya juga kena, kakinya juga kena. Kalau Bell's palsy sendiri cuman wajahnya aja. Nah, biasanya kita kalau udah asesmen, udah anamnesa, kita udah ngelakuin semuanya, kita lanjut ke plan treatment. Nah, plan treatmentnya itu ya standar. Biasanya kalau ada nyeri, kita pasti ngurangin dulu nyerinya. Iya. Yang kedua pasti ada akibatnya, yaitu penurunan kekuatan otot. Iya. Jadi kita meningkatkan kekuatan otot dengan cara penguatan, strengthening, misalnya exercise. Nah, salah satunya biasanya kita ada resisten. Misalnya nih, pasien suruh narik-narik alisnya gitu. Kemudian matanya juga digerakin. Nah, paling bagus sih exercise-nya itu kita dicermin. Jadi sama aja kayak reedukasi sama ototnya, pengenalan kembali gitu. Terus sama kalau biasanya paling lama proses pengembalian dari masa kekuatan ototnya itu biasanya mulut paling kelihatan, paling lama juga. Nah, biasanya dia tuh masih ada sedikit kayak lama seimbangnya gitu. Dan tentunya pastinya ada
untuk menstimulasi aktivasi otot sama iya, syaraf, benar. kita menggunakan electrical stimulation. Oke. Ada tambahan satu lagi. Apa? Kita pakai massage. Oh iya, yang paling benar, ada disukain sama massage-nya. pasien-pasien kita biar ini. otot-ototnya jadi lemas. Relax, Kemudian iya. untuk latihan strengtheningnya pastinya lebih maksimal, Maksimal. gitu Iya, ya. Iya. Jangan lupa kita juga kasih home program biasanya di rumah ya Kak ya. Home program itu pasti itu harus dilakuin karena membantu terapis untuk memaksimalkan latihannya ketika dia kembali lagi. Soalnya kan waktunya otomatis lebih banyak di rumah ya, Iya, daripada sama kita. daripada sama kita fisioterapisnya gitu. Iya. Aku juga punya dan gini, Bell's palsy ini rentannya dari kemarin ada penelitian yang sempat aku baca, itu rentannya tuh 15 tahun ke atas. Jadi tentunya Bell's palsy ini bukan hanya menyerang orang usia kayak usia dewasa aja Iya. gitu, tapi di semua kalangan, hampir semua kalangan, anak-anak, remaja maupun dewasa gitu. Soalnya kemarin aku juga sempat megang anak usia 12 tahun gitu, dan itu secara tiba-tiba, dan itu pun orang tuanya nggak tahu kalau itu diagnosanya itu adalah Bell's palsy. Nah, ini singkat cerita ya. Jadi anak ini orang tuanya karena nggak tahu diagnosanya ini adalah Bell's palsy, orang tuanya berpikir kalau ini adalah stroke gitu, gejala stroke. Tapi kan jadi bingung juga, kok anak-anak usia segini udah kena stroke gitu. Dan setelah ini juga belum ke dokter ya ceritanya. Jadi setelah itu di searching dan ternyata kasus ini gejalanya mirip sama yang hasil searchingnya, yaitu Bell's palsy. Untungnya lebih cepat mereka penanganannya, jadi langsung datang ke fisioterapi, dan syukurnya 5 kali pertemuan itu udah ada perubahan yang lumayan signifikan. Jadi tentunya untuk pencegahan awalnya itu, kalau udah ada gejala-gejala seperti itu, langsung aja di fisioterapis biar mencegah komplikasi seperti itu. Nah, dari Visionovis sendiri ada di sini sih ada rata-rata perempuan ya Kak ya. Perempuan. Mungkin ada satu kasus dia seorang lawyer, jadi dia tuh agak sungkan kalau ketemu klien misalnya, mulutnya mencong kan. Nah, awalnya dia ke rumah sakit lain dulu, baru datang ke fisioterapi. Jadi kita 5-6 kali itu dia udah normal lagi. Maksudnya cuman ada perbedaan kekuatan otot antara kanan dan kiri. Pastinya udah ada. Jadi tuh prognosisnya itu nggak langsung 100%, kita 5 kali sampai 6 kali itu nggak kembali seperti semula. Jadi agak butuh waktu yang lama sebenarnya ya. Kalau untuk pemulihan 100%-nya itu bisa 1 sampai 2 bulan ataupun bertahun-tahun gitu. Tapi ada juga kalau untuk Bell's palsy sendiri yang aku baca itu sempat kalau nggak ditanganin bakal pulih sendiri ya, tapi dalam jangka waktu yang lama gitu. Tapi kalau mau lebih cepat lagi otomatis harus di fisioterapis. Dan fisioterapisnya di mana? Di Neurofit. Oke. Nah, lanjut lagi nih. Jadi biar supaya teman-temannya itu pada tahu nih, gejalanya tuh kira-kira apa sih Visionov, biar mengantisipasi gitu. Ketika udah ada gejalanya, mereka udah langsung ada penanganannya, pencegahan di awal gitu. Oke. Mungkin beberapa orang ngalamin sakit kepala gitu kan, atau nyeri di bagian belakang telinga ini. Nah, secara objektif mungkin dari muka ya Kak ya. Pertama dia misalnya kenanya sisi kanan nih. Nah, pasti kalau saat kita naikin alis, kerutan antara kanan dan kiri berbeda gitu. Asimetris ya. Terus mata juga misalnya kalau kita mau nutup, yang kanan ini kebuka, yang kiri ini nutup sempurna gitu. Terus dari sudut antara bibir dan hidung di sini dia nggak ada kayak lengkungan, jadi dia rata gitu. Kalau ini kan ada lengkungan nih. Ada. Terus kalau kita mau minum atau kumur-kumur, biasanya dia jatuh di sisi kanannya gitu. Dan biasanya diikuti juga beberapa
penurunan kayak rasanya gitu Kak. Penurunan rasa ya. Iya. Kira-kira ini enggak sih menurut Visionov sendiri mengganggu nggak sih sama penglihatan gitu? Ada kan otomatis kan penurunan. Nah, kira-kira untuk penglihatannya sendiri apakah ada masalah atau enggak sih? Kalau menurut aku sih nggak ada, kan ini masalahnya kekuatan otot matanya, kekuatan otot mata wajah, bukan masalah dari korneanya. Untuk penglihatannya aman. Jadi ini hanya menyerang otot wajah gitu. Pastinya. Nah, ada nih yang dari pasien sendiri yang datang tiap kali kalau datang gitu kan. Sering kali aku dapat pasien yang mana mereka tuh, oh ini karena aku karena sering berhadapan sama kipas angin gitu, sama bener. AC gitu. Iya, nah, kira-kira benar nggak sih itu untuk kipas angin sama AC-nya sendiri itu memicu terjadinya si Bell's palsy ini? Kira-kira? Mungkin penelitiannya belum ada nih Kak yang membuktikan bahwa kipas angin ataupun AC ataupun dia naik motor atau naik mobil dengan AC yang cukup tinggi, tapi itu merupakan salah satu faktor risiko. Bisa atau jadi salah satu faktor risiko ya. Iya, faktor risiko yang mana dia sebenarnya udah ada nih, jadi lebih memicu lagi gitu Kak. Iya, berarti karena belum ada penelitian, namun karena kita lihat untuk beberapa kasus dengan pasien yang berbeda gitu kan, mereka datang dengan faktornya sama. Nah, bisa jadi itu merupakan faktornya. Jadi harus kalau bisa ya dihindari untuk teman-teman yang sering menggunakan AC yang terlalu dingin gitu kan, atau yang sering berpapasan sama kipas angin gitu kan. Nah, itu kalau bisa ya dihindarin gitu, biar jangan sampai memicu terjadinya si Bell's palsy ini. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi nih ya. Sepertinya nggak habis-habis ya. Iya. Apa namanya? Kan ada tuh kasus seperti si ibu artis. Artis. Justin Bieber gitu kan. Justin Bieber. Nah, itu artis kan favorit aku itu. Oh, favorit kamu ya artisnya ya. Nah, tentunya itu kan dia punya kasus yang mau dikatakanlah mirip sama Bell's palsy. Tetapi dari hasil diagnosanya itu ternyata dia memiliki diagnosa dengan namanya itu Ramsay-Hunt syndrome ya. Jadi tentunya kira-kira menurut Visionovi sendiri itu apakah sama nggak sih sama si Bell's palsy? Jadi yang penyakit yang dialami oleh Justin Bieber ini dengan Bell's palsy itu berbeda. Mungkin gejalanya sama, tapi penyebab sama beberapa gejala yang dimiliki Ramsay ini dengan Bell's palsy ini berbeda. Misalnya kalau si Ramsay ini dia ada ruam atau merah-merah di sekitar telinganya. Lebih terlihat jelas ya kalau gitu. Ruam gitu. Ruam merah. Tapi kalau untuk Bell's palsy ini benar-benar dia hanya menyerang otot wajah. Pure otot wajah aja. Iya, nggak ada. Tapi biasanya sama-sama diakibatkan oleh infeksi virus, tapi virusnya berbeda mereka. Kalau yang Ramsay ini oleh Zoster ya. Varicella ya kalau nggak salah ya. Maaf ya, nanti kalau teman-teman ini bisa dicari lagi. Kalau Bell's palsy ini kan karena ada idiopatik juga bisa, dia menyerang saraf tepi di mana saraf facialis gitu Kak. Jadi yang pastinya si Ramsay ini dia mau dikatakanlah lebih parah ya dibandingkan si Bell's palsy ini, soalnya yang aku tahu itu kalau si Ramsay ini dia sampai mengganggu sistem pendengaran juga sama pengucapan juga. Nah, itu jadi komplit banget gitu. Benar. Jadi yang pastinya lebih hampir mirip, cuman si Ramsay-nya ini lebih tingkatannya tuh lebih parah lagi gitu. Iya benar. Ya sama. Jadi, nah ada lagi nih, ada pasienku, ibu-ibu ya, umurnya 70-an lah. Dia punya riwayat Bell's palsy.
Nah sampai saat ini tapi dia punya satu gejala yang nggak hilang-hilang gitu. Ada kedutan di apa matanya yang terkena Bell's palsy itu dan nggak hilang-hilang. Itu kira-kira menurut Visionovi sendiri itu merupakan komplikasi atau apa sih dari si Bell's palsy ini? Mungkin kita bisa pertama ya mungkin kita bisa ngerujuk dulu ke dokter spesialis dulu saraf ya, biar nanti dokter spesialis saraf ngecek lagi nih apakah ini dari hasil Bell's palsy-nya sisa gejalanya atau ada penyakit lain gitu. Biasanya ada yang dari gejala sisanya yang aku bilang tadi kan Kak nggak 100% balik lagi normal. Prognosisnya. Nah kalau yang penyakit lain mungkin itu bisa dicurigai ya Kak ya. Oke. Dan biasanya dokter ngambil tindakan. Kalau nggak suntik operasi ya gitu. Iya. Dan kedutan itu biasanya disebut namanya tic facialis. Tic facialis. Tic facialis yang kedut-kedut sendiri. Nah biasanya kan kita untuk perempuan agak sungkan misalnya usia muda ya, tapi kalau pasien kakak kan udah 70-an nggak mungkin dia mau operasi cuman gara-gara estetik ya kayak. Jadi kalau ada tic facialis itu biasanya mengganggu banget kalau yang kerjanya lebih ketemu klien atau apa gitu. Dikira kita mau godain dia kali ya Kak. Iya. Gitu kan. Mungkin kita ada beberapa orang mungkin kan tahu itu apa ya, tapi ada beberapa orang yang nggak tahu gitu. Jadi kita agak sungkan biasanya kalau yang masih muda gitu. Jadi yang pastinya kalau bisa ke dokter dulu. Tindakan dari dokternya seperti apa? Kalau emang fisioterapis. Tapi kalau untuk fisioterapi sendiri itu untuk menjamin si kedutannya ini hilang tuh kalau di fisioterapis kira-kira menjamin nggak sih bakal menghilang? Kalau dia udah kena sarafnya nih kan masalah kerusakan saraf itu kan ada 3 ya. Proses kerusakan yang udah dia kena sulbung mielinya apanya ini kan mungkin dia kalau udah rusak bener-bener sarafnya biasanya kita nggak bisa mengembalikannya lagi. Iya, jadi cuman kita hanya dapat mengurangi yang si kedutannya itu. Tapi kalau untuk menghilangkan mungkin itu tindakan dari dokter. Bisa jadi operasi ya seperti itu ya kira-kira. Sekian untuk podcastnya kita hari ini. Terima kasih Kak Novi sudah meluangkan waktunya bisa berbincang bareng. Terima kasih juga udah ngundang aku di podcast ini. Sama-sama. Semoga bisa bermanfaat dan bagi teman-teman yang memiliki keluhan seperti yang sudah kita bahas tadi dalam podcast ini, saran dari Fisiopetri dan Visionovi langsung datang ke dokter kalau enggak fisioterapis untuk pencegahannya di awal biar jangan makin parah gitu. Oke, see you.